Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi kami mengenai pengelolaan limbah domestik berbasis waste to energy. Next. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Resti Amalia Putri. Lalu ada Adiba Devi Dwi Maya Azari. Lalu ada Fadila Maulia Suherman. Selanjutnya ada Jihan Sabrina Hasmi. Lalu ada Pahala Andreas. Dan terakhir ada Yazid Fatan Ramadan. Next. Oke, masuk ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu penumpukan sampah yang sangat banyak, khususnya di Indonesia, itu menghasilkan gas CO2 atau karbon dioksida dan juga gas CH4 atau metana yang menyebabkan gas rumah kaca. Kedua gas tersebut dapat menjadi permasalahan serius apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan sampah berbasis waste to energy, di mana gas-gas yang sebelumnya disebutkan, yaitu gas CO2 dan juga gas CH4, berguna sebagai sumber energi terbarukan. Next. Tujuan dari pembuatan laporan ini sendiri itu yang pertama untuk mengetahui pengolahan limbah pada rumah tangga berbasis waste to energy, lalu mengetahui teknologi yang digunakan, dan juga terakhir mengetahui kekurangan serta kelebihan dari tiap teknologi. Baik, selanjutnya adalah limbah organik rumah tangga yang dapat digunakan sebagai energi alternatif dan juga karakteristiknya. Untuk limbah organik rumah tangga yang digunakan sebagai energi alternatif itu sebenarnya bisa berupa sampah sisa makanan, sampah hasil pembuangan manusia. Namun yang paling dianjurkan adalah sampah sisa makanan karena CN rasio yang dihasilkan itu lebih tinggi dibandingkan sampah-sampah lainnya, yaitu senilai 12-30 dibandingkan limbah yang lainnya seperti kotoran sapi, kotoran kambing maupun feses manusia itu rentangnya hanya sebesar 12-25. Karakteristik utama dari limbah organik yang dapat dijadikan energi alternatif sendiri, pertama itu mempunyai nilai kalor. Nilai kalornya itu harus tinggi. Nilai kalor tinggi artinya eh, bahan bakar atau bahan baku yang digunakan itu sangat baik dan juga nantinya proses eh, teknologinya pun akan baik. Kemudian efisiensi dari limbah. Efisiensi limbah di sini itu diartikan dari eh, penempatan limbahnya, proses eh, prosesnya dan juga pengangkutan dari limbah tersebut serta teknologinya, dan juga limbah tersebut harus mudah didapatkan dan juga murah untuk dibeli. Next. Baik, selanjutnya ada metode pengelolaan limbah domestik berbasis waste to energy. Dalam metode pengelolaan ini, terdapat beberapa metode, antara lain yaitu metode RDF dan methane capture. RDF merupakan teknologi pengelolaan sampah melalui proses homogenizer menjadi ukuran yang lebih kecil atau dibentuk menjadi pelet. Hasilnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk membangkit tenaga listrik. Nah, untuk RDF ini terbagi beberapa metode. Yang pertama yaitu incineration. Incineration ini merupakan alat pembakaran sampah dengan menghasilkan suhu mencapai 800 derajat Celcius hingga 1200 derajat Celcius sehingga dapat memusnahkan hampir seluruh jenis sampah. Kemudian ada pirolisis. Pirolisis adalah proses degradasi termal bahan-bahan polimer seperti plastik maupun material organik seperti biomasa dengan pemanasan tanpa melibatkan oksigen di dalamnya. Proses ini umumnya berlangsung pada temperatur antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada plasma arc. Plasma arc yaitu memanfaatkan tegangan listrik tinggi dapat menimbulkan medan listrik yang bisa memanaskan sampah dengan suhu yang tinggi. Kemudian ada metode methane capture. Salah satu alternatif penanganan sampah dari masalah
ini adalah penerapan teknologi penangkapan gas metan atau metan capture menjadi energi listrik. Nah, penerapan sistem metan ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam metode metan capture juga memiliki beberapa jenis metode, antara lain yang pertama yaitu biogas, yang merupakan hasil dekomposisi bahan organik melalui proses fermentasi anaerob, yang menghasilkan gas bio berupa gas metan CH4 yang dapat dibakar. Kemudian ada gas landfill gas. Landfill gas atau biasa disingkat dengan LPG dihasilkan ketika sampah dihancurkan di tempat pembuangan akhir. Gas landfill terdiri dari berbagai komponen, diantaranya adalah metan, CH4, gas alam, dan sisanya CO2. Kemudian yaitu PLTSA. PLTSA ini merupakan salah satu pemanfaatan sampah dengan mengubah sampah menjadi sebuah energi listrik. Sampah dapat diolah menjadi energi listrik karena dalam sampah mengandung kadar air yang cukup tinggi, khususnya yaitu sampah organik. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar. Sampah ini nantinya akan digunakan untuk memanaskan air dalam boiler. Oke, baik, di sini ada engineering design dari teknologi RDF, di mana teknologi RDF ini merupakan proses pemisahan limbah pada fraksi sampah yang mudah terbakar dan tidak mudah terbakar, di mana fraksi sampah yang mudah terbakar itu dalam pembuatan RDF ini dilakukan reduksi ukuran terlebih dahulu, lalu kemudian dikeringkan agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, selanjutnya dari proses reduksi tersebut, proses produksi secara singkatnya dilakukan melalui proses sortir atau pemisahan, kemudian penyaringan, penghancuran, pemisahan zat cair dan minyak, serta pencampuran zat tertentu sampai menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai energi. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari teknologi refuse dari fuel ini, yang pertama untuk kelebihannya itu mudah disimpan, kemudian itu mudah diangkut, dan selanjutnya itu rendah emisi karena memang pembakaran yang dilakukan itu jauh dari kadar emisi. Untuk kekurangannya itu juga menimbulkan polusi udara. Polusi udara ini muncul akibat pembakaran pelet ya dari besi-besi yang ada dari teknologi itu sendiri. Kemudian relatif mahal untuk penggunaan teknologi ini dan mudah terjadi korosi karena pembakarannya dalam suhu yang tinggi dan dapat mengakibatkan besi-besi dari teknologi ini mudah terkena korosi. Yang terakhir itu menghasilkan zat beracun akibat pembakaran yaitu dioksin. Next. Oke, baik, di sini ada teknologi yang kedua, yaitu teknologi biogas, di mana biogas ini merupakan salah satu alat untuk mengolah limbah sampah organik dengan metode anaerob seperti yang sudah dijelaskan oleh Jian tadi. Kemudian prinsip kerja dari alat ini yaitu sampah organik yang dimasukkan ke dalam digester akan diurai oleh bantuan mikroorganisme yang nantinya akan menjadi gas. Nah, secara teoritis, langkah pertama dalam proses pembentukan biogas itu adalah hidrolisis atau pada tahap hidrolisis ini, kompleks bahan organik atau polimer didekomposisi menjadi unit yang lebih kecil. Kemudian ada proses asidogenesis, di mana pada proses asidogenesis ini, produk hidrolisis dikonversi oleh bakteri asidogenik menjadi substrat metanogenik. Selanjutnya, pada proses asetogenesis, produk dari asidogenesis yang tidak dapat diubah secara langsung, kemudian diubah menjadi metana oleh bakteri metanogen, dan akan diubah menjadi substrat metanogen. Kemudian dalam tahap terakhir itu terdapat proses metanogenesis yang merupakan langkah penting dalam seluruh proses pencernaan anaerobik karena pada proses ini terjadi reaksi biokimia yaitu pemecahan senyawa polimer. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan biogas, yang pertama kelebihannya bahan baku murah dan mudah didapat karena hanya berupa kotoran-kotoran sapi, kotoran-kotoran manusia yang mudah kita temui pada kehidupan sehari-hari. Kemudian energi alternatif
menjadi energi alternatif di wilayah terpencil. Jadi gampang digunakan ya. Dan biasanya untuk daerah-daerah terpencil seperti pedesaan, teknologi ini sangat banyak digunakan. Kemudian hasil lain selain biogas, sisa-sisa dari kotoran itu dapat dijadikan sebagai pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Untuk kekurangannya sendiri itu kurang efisien dalam skala kecil karena yang tadi kita lihat itu hanya kebanyakan digunakan di wilayah terpencil dan ini masih dalam skala kecil sehingga belum efisien. Kemudian menghasilkan bau karena bahan yang digunakan itu dari kotoran ya biasanya sehingga akan sangat sulit untuk dilakukan di daerah perkotaan juga dan tempatnya itu harus strategis seperti di wilayah-wilayah yang mungkin uh, notabene itu seperti daerah terpencil pedesaan. Kemudian tergantung faktor cuaca. Jadi seperti di ini pembuatan biogas ini juga tergantung suhu optimal. Jadi untuk di daerah-daerah kawasan yang dingin penerapan teknologi ini akan sedikit kurang efisien tentunya. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu engineering design landfill gas. Gas landfill merupakan gas yang dihasilkan oleh limbah padat yang dibuang ke landfill serta sampah ditimbun dan ditekan di suatu tempat secara mekanik dan tekanan dari lapisan di atasnya. Dikarenakan kondisi menjadi anaerob, bahan organik tersebut dapat terurai dan gas landfill yang mengandung metana, CH4, dan karbon CO2 dihasilkan. Untuk kelebihan dan kekurangan landfill gas, yang pertama ini kelebihannya itu landfill gas itu sebagai pemasok energi pembangkit listrik. Yang kedua bisa dilakukan dalam skala yang besar. Sedangkan untuk kekurangannya memerlukan wilayah atau lahan yang luas, kemudian berpotensi ledakan gas jikalau nanti penumpukan gas terjadi di teknologi ini akan bisa menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Dan yang terakhir itu menjadi penyumbang adanya efek gas rumah kaca. Nah, untuk desain engineering desain terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga sampah. Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar. Sampah ini nantinya akan digunakan untuk memanaskan air dalam boiler dan uap panas yang dihasilkan di boiler ini dimasukkan ke turbin uap yang akan memutarkan generator sehingga menghasilkan energi listrik itu sendiri. Untuk kelebihan dan kekurangan PLTSA ini, yang pertama kelebihannya mengurangi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian bahan bakar yang dihasilkan dari pemanfaatan ini itu lebih murah ya, lebih murah didapatkan dan lebih murah harganya. Kemudian untuk kekurangannya menghasilkan emisi gas karbon karena ya notabene ini melakukan pembakaran sehingga menghasilkan emisi gas karbon. Terus untuk di sini juga relatif mahal dalam teknologinya ya. Penggunaan teknologinya itu relatif mahal. Dan yang terakhir itu konsep ini karena melakukan pembakaran itu bertentangan dengan konsep 3R, use, reduce, dan recycle. Next. Oke, baik. Kesimpulan dari bahasan sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa semua limbah organik rumah tangga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk energi alternatif. Nah, contohnya gas metana yang dihasilkan oleh limbah itu merupakan gas yang digunakan sebagai energi. Pengelolaan limbah berbasis waste to energy sendiri memiliki beberapa teknologi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu RDF atau Refuse Derived Fuel, methane capture yang terdiri dari biogas, landfill gas, dan juga PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, dari setiap teknologi telah disebutkan bahwa memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Penggunaan tiap teknologi disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Pengelolaan limbah rumah tangga ini dilakukan guna mengurangi timbulan sampah dan juga pengurangan terjadinya gas rumah kaca. Oke.
Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.